Krishna dengan marah mendapatkan cakra sudarsannya untuk membunuh Rukmi. Rukmini memohon agar Krishna menyelamatkan kakaknya karena dia tidak bisa melihat kakaknya sekarang di depan matanya. Krishna meninggalkan cakra sudarsan. Rukmi berlutut. Cakra sudarsan menyentuh kepalanya dan kembali ke Krishna. Rukmini dalam ketakutan berteriak tidak. Cakra sudarsan mencukur ubun-ubun kepala Rukmi dan kembali. Rukmi berteriak tidak. Krishna mengatakan cakra sudarsan tidak akan kembali sebelum menyelesaikan tugasnya. Rambut seseorang adalah martabatnya, dan merusak martabat seseorang dalam kehidupan adalah sama. Rukmini berterima kasih pada Krishna karena telah menyelamatkan nyawa saudaranya. Krishna memberitahu Rukmi bahwa hati seorang wanita sangat lembut dan tidak akan melihat orang-orang yang tersayang dalam kesulitan. Rukmi dapat kembali setelah meninggalkan alat pelindung. Rukmi melepas sandal dan alat pelindung yang berteriak bahwa Krishna seharusnya membunuh alih-alih mengancamnya. Balaram meminta Rukmi untuk bergegas. Rukmi mengendusnya. Balaram mengatakan dia menyimpan pakaiannya, jadi dia harus berterima kasih padanya. Krishna melihat luka tangan Rukmini dan mengikat kainnya di atasnya. Rukmini mengatakan mereka berdua terikat untuk hidup sekarang. Balaram mengatakan Rukmi memberikan hadiah pernikahannya. Utusan Radha memberitahunya bahwa Krishna menyelamatkan Rukmini dan menuju Mathura. Radha menjadi senang dan berpikir, sekarang Krishna akan datang dan menjawabnya ke pernikahan Balaram. Rukmi kembali ke Jarasan dan Sisupal dan mengatakan Gembala Krishna menata kepalanya. Dia ingin mereka menyerang Krishna. Sisupal menawarkan Rukmi dan bertanya, siapa yang memintanya untuk mengikuti Krishna? Jarasan mengatakan mereka akan menyerang Mathura segera. Revati dengan sabar menunggu Balaram kembali. Balaram kembali dengan Rukmini, Brismak, dan Krishna. Krishna diam-diam bergerak ke samping, meninggalkan Rukmini di sebelah Balaram. Revati terkejut melihat Balaram dan Rukmini dan pingsan. Krishna menaburkan air padanya dan membangunkannya. Rukmini mengatakan Krishna benar. Balaram tidak bisa dipercaya. Balaram mengatakan bahwa dia adalah putri Vidarbha Rukmini yang telah mengirim permintaan bantuan. Jadi dia dan Krishna menyelamatkannya dan ayahnya. Revati meminta maaf padanya. Krishna dia dengan marah berjalan pergi. Raja Ugrasen memberitahu Brismak bahwa dia bisa tinggal di sini sampai dia mendapatkan tempat tinggal. Brismak berterima kasih kepadanya. Rukmini berpikir mengapa Krishna tidak memintanya untuk tinggal di sini. Revati meminta maaf Balaram dan berkata, Krishna mengambangkan keraguan dalam benaknya dengan komentarnya yang menarik. Dia sangat nakal. Balaram bertanya apakah dia akan menghukumnya. Dia bilang ya. Balaram senang. Rukmini berjalan ke Krishna. Krishna memuji pakaiannya. Dia mengatakan ibunya menghadiahkannya dan mengatakan dia tidak menjawab apa-apa, sementara dia sudah hari ini padanya bahwa dia mencintainya dan hanya akan menikah dengannya. Krishna mengatakan dia tidak bisa berkomentar apapun sekarang. Jalasan dengan pasukannya menyerang Mathura dan membakar kota. Rukmi dan Sisupal mengatakan tidak ada satupun di kota ini. Mereka kemudian menuju ke istana dan tidak melihat siapapun bahkan di sana. Jalasan berpikir mereka semua pergi. Jarasan dengan seluruh pasukannya menyerang Mathura, tetapi tidak menemukan siapapun. Dia berpikir, kemana semua orang pergi? Krishna membawa seluruh Mathura ke dalam hutan. Ugrasen bertanya kepadanya, mengapa dia membawa mereka ke hutan yang dalam ini? Krishna mengatakan kepada orang-orang Mathura bahwa dia ingin memberitahu mereka bahwa kekayaan mereka ada padanya dan sekarang mereka akan meninggalkan Mathura bersama mereka. Warga bertanya mengapa mereka harus meninggalkan Mathura. Revati bertanya pada Krishna, apakah ia mengingatkan pernikahannya malam ini. Warga mengatakan mereka tidak akan bergerak maju.
Ugrasen bertanya mengapa mereka semua harus meninggalkan tanahnya sendiri. Rukmini berpikir Krishna tidak dapat diprediksi. Krishna mengatakan kepada warga bahwa dia menyelamatkan mereka semua dari kans dan hidup mereka adalah miliknya. Jadi mereka harus mengikutinya termasuk Ugrasen. Balaram meyakinkan Revati untuk tidak khawatir. Rukmini bertanya pada Krishna mengapa ia tidak menjawab pertanyaan mereka. Krishna mengatakan kadang-kadang mereka harus membalas dengan perbuatan dan bukan dengan kata-kata. Dia memerintahkan semua orang untuk mengikutinya dan tidak berdebat. Dia menuju pantai. Di Barsana, Radha menunggu Krishna. Kutila mengejeknya sepanjang hari dan malam berakhir. Tetapi Krishna tidak datang untuk membawanya. Sekarang Balaram dan pernikahan Revati pasti telah selesai. Krishna menghina dan menunjukkan tempatnya. Radha harus marah pada Krishna karena dia menipu. Krishna adalah Yuvraj dan memiliki banyak wanita di sekitarnya. Jadi dia tidak membutuhkan Radha gembala sapi. Radha berpikir jika Krishna berjanji bahwa dia akan datang, dia akan datang dengan pasti dan tidak akan mengungkapkan mengapa dia terlambat. Krishna membawa semua orang ke pantai. Revati bertanya kepada Balaram apakah dia datang ke sini untuk mandi. Balaram memintanya untuk menunggu. Kapan? Ugrasen bertanya sama. Krishna memintanya untuk menunggu sampai matahari terbit. Saat matahari terbit, mereka semua melihat Dwarka. Revati mengatakan ini adalah realitas mimpinya. Rukmini mengatakan hal yang sama. Ugrasen mengatakan dia tidak melihat kota yang begitu indah dalam hidupnya. Krishna mengatakan Dwarka ini untuk mereka semua dan mengungkapkan bahwa Jarasan ingin membunuh mereka semua dengan menyerang mereka selama pernikahan Balaram. Mereka melarikan diri dari nambah serangan Jarasan karena sudah sesuai aturan. Tetapi hari ini dia ingin menyerang tiba-tiba dan membakar semua hidup-hidup. Jadi dia harus membawa semuanya ke Dwarka. Dwarka ini adalah rumah baru mereka. Rukmini mengatakan dia tahu niat Krishna baik meskipun kata-katanya keras. Ugrasen mengatakan kota ini indah, tetapi Jarasan dapat menyerang mereka di sini. Krishna mengatakan Dwarka ini tidak dapat ditembus dan rumah mereka adalah tempat tinggal mereka. Warga bertanya bagaimana caranya mempercayainya. Krishna meminta untuk memeriksa diri mereka sendiri dan kemudian memberitahunya. Dia berjalan di depan dengan Rukmini diikuti oleh yang lain dan terpesona dengan keindahannya. Krishna mengatakan bahwa dia akan menunggu mereka semua untuk Jasamba. Rukmini dengan penuh semangat menyaksikan kamarnya di Dwarka dengan pandangan bahwa laut yang indah. Krishna berjalan ke arahnya dan mengatakan ini adalah kamarnya dan semua hal yang diperlukan tersedia baginya. Rukmini mengatakan sepertinya dia membangun kota ini untuknya ketika dia melihat di mimpinya. Bagaimana dia tahu tentang mimpinya? Krishna mengatakan mungkin dia bermimpi sama. Rukmini mengatakan mimpi mereka sama. Krishna mengatakan dia harus menunggu beberapa saat. Rukmini mengatakan dia bisa menunggunya seumur hidup dan percaya kepadanya. Krishna kemudian berjalan ke warga dan berbicara kepada mereka bahwa mereka akan memeriksa Dwarka. Krishna mengatakan dikelilingi oleh air dari 3 sisi. Mereka harus melawan musuh hanya dari 1 sisi. Kota ini benar-benar tidak dapat disusupi. Akror mengatakan itu sangat indah. Warga mengatakan kota ini seperti surga, tetapi ini bukan Mathura mereka, dan mereka ingin tinggal di Mathura. Krishna mengatakan mereka tahu Mathura benar-benar terbakar. Mata-mata Mathura bergegas membakarnya, dan mengatakan Jarasan membakar seluruh Mathura, dan berterima kasih pada Krishna karena telah menyelamatkan mereka semua. Warga meminta maaf pada Krishna karena salah paham